Garuda Calling. 27 pemain dipanggil untuk pertandingan krusial melawan Bahrain dan Cina. Siapa yang tak dipanggil? Indra Syafri siap usulkan pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia U20. Siapa saja mereka? Shin Tae-yong terbang ke Malaysia. Tak hanya ingin lihat Jordi Amat, Shin Tae-yong juga pantau pemain Cina. Dari dibantai 10-0 hingga percaya diri, Timnas Indonesia siap hancurkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Garuda Calling. 27 pemain dipanggil untuk pertandingan krusial melawan Bahrain dan Cina. Siapa yang tak dipanggil? Dalam perkembangan terbaru yang mengejutkan, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengumumkan daftar 27 pemain yang akan dipersiapkan untuk menghadapi Bahrain dan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun ada satu nama yang mencolok tidak ada dalam daftar tersebut, yaitu Justin Hubner. Pemain berposisi bek berusia 20 tahun ini absen dari pemanggilan timnas setelah mengalami cedera serius pasca laga melawan Australia pada 10 September 2024. Cedera ini tentunya menjadi pukulan bagi tim mengingat kontribusi Hubner yang cukup signifikan. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan, Shin Tae-yong cepat tanggap dengan memanggil dua pemain yang tidak kalah berpengalaman dan berkualitas, yakni Mads Hilgers dari FC Twente dan Jordi Amat dari JDT. Menarik untuk disimak bagaimana performa skuad Garuda dalam menghadapi dua tim kuat ini. Apakah mereka mampu membawa pulang hasil positif? Berikut adalah daftar lengkap 27 pemain yang dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina. Kiper Martin Paes, Nado Argawinata, Hernando Ari. Pertahanan Asnawi Mangkualam, Kelvin Verdonk, Jordi Amat, Sain Patinama, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Mads Hilgers, Jay Idzas, Wahyu Prasetyo, Eliano Reijnders, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari. Gelandang Ricky Kambuaya, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner. Penyerang Malik Rizaldi, Ragnar Oratmangun, Rafael Strug, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Egy Maulana Fikri. Ayo kita dukung Timnas Indonesia. Indra Syafri siap usulkan pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia U20. Siapa saja mereka? Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengungkapkan kesepakatan dengan pendapat Shin Tae-yong mengenai pentingnya merekrut pemain keturunan untuk memperkuat skuadnya. Dalam upaya mempersiapkan tim untuk menghadapi kompetisi di tingkat Asia, Indra bertekad untuk menambah amunisi baru, terutama dalam posisi yang membutuhkan peningkatan seperti pemain bertahan yang memiliki postur tubuh tinggi. Peluang untuk tampil di Piala Dunia U20 2025 menjadi motivasi tambahan bagi Timnas Indonesia U20 yang harus mencapai semifinal Piala Asia U20 2025 agar dapat berpartisipasi. Shin Tae-yong yang menyaksikan langsung keberhasilan Garuda Nusantara mengingatkan bahwa skuad asuhan Indra Syafri masih perlu penguatan. Timnas U20 masih membutuhkan amunisi tambahan, ungkap Shin menyoroti pentingnya kualitas pemain. Dalam konferensi pers, Indra Syafri mengonfirmasi pernyataan Shin. Ia menyatakan, "Saya sepakat dengan Coach Shin bahwa kita mungkin butuh penambahan pemain." Indra berencana untuk melakukan diskusi lebih lanjut dalam minggu-minggu mendatang mengenai calon pemain baru yang bisa bergabung dengan tim, termasuk berbicara dengan pemilik klub, mengingat kompetisi masih berlangsung. Saat ini Timnas Indonesia U20 sudah memiliki 5 pemain keturunan yang berkontribusi, yaitu Wilber Jardim, Mesa Al-Osman, Jidabin, Mauri Ananda, dan Jens Raven. Namun Indra juga memiliki 3 nama potensial yang sedang dalam proses naturalisasi, yaitu Dion Marks, Tim Geipens, dan Maurits Mohinoke. Terkait Wilber Jardim yang memiliki darah Brasil, pelatih menjelaskan bahwa ia tidak bisa bergabung dengan skuad dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025 karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya.
Namun Indra Syafri tetap membuka peluang bagi Wilber dan menantikan perkembangan mengenai 3 calon pemain keturunan lainnya. Timnas Indonesia U20 berhasil meraih tiket ke Piala Asia U20 2025 setelah bermain imbang 1-1 melawan Yaman di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Hasil tersebut memastikan Garuda Nusantara menjadi juara grup F kualifikasi Piala Dunia U20 2025 dengan total 7 poin. Sekarang semua mata tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil Indra Syafri dalam memperkuat tim dengan pemain-pemain berbakat. Siapa sajakah yang akan bergabung dan apakah mereka bisa mengangkat prestasi Timnas Indonesia U20 ke level selanjutnya? Shin Tae-yong terbang ke Malaysia. Tak hanya ingin lihat Jordi Amat, Shin Tae-yong juga pantau pemain Cina. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong baru saja membuat langkah strategis yang mencuri perhatian. Dalam sebuah laporan yang ditulis oleh jurnalis Malaysia Zulhami Zainal terungkap bahwa Shin Tae-yong hadir di Sultan Ibrahim Stadium Johor Bahru, Malaysia untuk menyaksikan pertandingan penting di AFC Champions League Elite 2024-2025. Pertandingan tersebut mempertemukan tim Johor Darul Ta'zim atau JDT melawan Shanghai Shenhua pada malam hari 1 Oktober 2024 waktu Indonesia Barat. Namun kehadiran Shin Tae-yong tidak hanya sekadar untuk memantau performa Jordi Amat, pemain yang juga membela JDT dan merupakan bagian dari skuad Timnas Indonesia. Jurnalis tersebut mengisyaratkan bahwa ada misi yang lebih besar di balik kedatangan Shin. Ia berupaya untuk mempelajari taktik dan permainan Timnas Cina yang menjadi lawan Indonesia dalam laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober 2024 mendatang. Pertandingan ini sangat penting karena dalam skuad Shanghai Shenhua terdapat 5 pemain yang telah dipanggil untuk memperkuat Timnas Cina. Di antaranya adalah Jiang Shenglong dan Yang Zexiang sebagai bek serta 3 gelandang, yaitu Wang Hajian, Su Haoyang, dan Fernandinho. Dalam laga yang berlangsung, Jiang Yangsu dan Fernandinho tampil sebagai starter, sementara Wang Hajian masuk di menit 16 menggantikan Joao Carlos Teixeira yang mengalami cedera. JDT berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 di mana gol-gol dicetak oleh Arif Aiman pada menit ke-11, Jorge Obreguin di menit ke-26, dan Juan Muniz di menit ke-80. Meskipun Jordi Amat hanya bermain di menit ke-87, peluang Timnas Indonesia untuk mengalahkan Cina tampaknya semakin cerah melihat performa JDT. Menariknya pada Rabu sore 2 Oktober 2024, Shin Tae-yong dijadwalkan mengumumkan daftar 27 pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Banyak yang penasaran siapa saja pemain yang akan dipilihnya dan bagaimana strategi yang akan diterapkan untuk menghadapi Timnas Cina. Semua ini menciptakan suasana yang sangat menegangkan dan menarik menjelang pertandingan yang sangat dinanti-nantikan. Dari dibantai 10-0 hingga percaya diri, Timnas Indonesia siap hancurkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Kisah perjalanan Timnas Indonesia yang pernah dipermalukan Bahrain dengan skor telak 10-0 kini memasuki babak baru yang penuh harapan. Pada 29 Februari 2012 dalam pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia di Bahrain National Stadium, skuad asuhan Aji Santoso mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Hasil tersebut menegaskan rekor buruk Timnas Indonesia yang selalu gagal meraih kemenangan di 6 laga yang dijalani di grup tersebut. Kini setelah 12 tahun berlalu, Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Bahrain dalam laga yang sama di Bahrain National Stadium. Pertandingan ini merupakan bagian dari matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan pada 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meskipun peringkat FIFA Indonesia masih jauh tertinggal 53 tangga dari Bahrain, situasi saat ini sangat berbeda. Timnas Indonesia kini memiliki skuad yang lebih kuat dengan banyak pemain yang berkarir di liga-liga top Eropa. Sebut saja nama-nama seperti Jay Itzes di Venezia FC Serie A, Mads Hilgers di FC Twente Eredivisie,
Kelvin Verdong di NEC Nijmegen Eredivisie, dan Nathan Chu Aon yang bermain di Swansea City Liga 2 Inggris. Sementara itu seluruh pemain Bahrain berkompetisi di liga lokal yang menunjukkan potensi yang lebih besar bagi Indonesia untuk meraih poin. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, mengungkapkan ambisi timnya untuk merebut poin di markas Bahrain dan Cina. Jika kami bisa mengejar kedua tim ini, peluang untuk finish di posisi 3 atau 4 besar di klasemen akhir grup C sangat terbuka, ujarnya, menambahkan harapan untuk meningkatkan performa tim. Dengan semua faktor ini, perhatian kini tertuju pada bagaimana timnas Indonesia akan tampil melawan Bahrain. Di samping itu, pengumuman daftar pemain yang akan dipanggil Shin Tae-yong untuk menghadapi Bahrain dan Cina pada Rabu 2 Oktober 2024 semakin menambah ketegangan dan antusiasme menjelang laga tersebut. Apakah timnas Indonesia akan mengubah nasib dan meraih hasil positif kali ini?